A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua kaum muslimin diberkahi sehat walafiat dan kita bertemu dengan bulan yang agung, yakni bulan puasa Ramadan. Sangat indah. Bulan ini benar-benar adalah karunia dari Allah apabila kita berjumpa dengannya. Jangan sampai disia-siakan. Nah, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah bahwa orang itu berpuasa, orang beriman itu mendapatkan perintah untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kita, tujuannya adalah agar kita bertakwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa takwa itu secara umum adalah jauhi apa yang menjadi larangan Allah dan laksanakan apa yang menjadi perintahnya. Sangat mudah diucapkan, tetapi ternyata pada prakteknya memerlukan usaha yang sangat keras dan yang tentu saja itu tidak bisa lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya dalam usaha kita untuk bertakwa kepada Allah, untuk melaksanakan perintahnya ataupun untuk menjauhi larangannya, melainkan semuanya itu adalah karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semua kaum muslimin muslimat yang hari ini melaksanakan ibadah puasa, semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan lepas dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa tersebut. Ada lagi yang bisa membatalkan pahalanya puasa, yakni yang pertama tentu saja adalah berbohong. Berbohong bisa mengurangi bahkan sampai kita tidak mendapatkan apa-apa puasa kita, hanya mendapatkan haus dan lapar semata. Kemudian yang kedua adalah ghibah, membicarakan orang lain sehingga orang lain tersebut apabila mendengar pembicaraan kita maka mereka akan tersinggung, mereka akan sedih, mereka akan marah. Nah, selanjutnya kita diingatkan bahwa ghibah itu kalau zaman sekarang disebut sebagai gosip. Nah, ini banyak sekali dilakukan, tidak terasa, tetapi dikatakan orang yang berghibah itu dia dosanya seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Jadi lebih dari membunuh, karena dia memakan hal yang sangat menjijikkan, yakni bangkai dari saudaranya sendiri. Nah, sementara itu fitnah dikatakan sebagai lebih kejam daripada membunuh. Al-fitnatu asadu minal qatl. Jadi orang yang melakukan fitnah itu benar-benar kejam sekali, karena membunuh itu sudah sangat kejam. Ini lebih kejam dari itu. Kemudian selanjutnya ada yang bisa membatalkan pahala puasa hingga kita tidak mendapatkan apa-apa adalah punya pikiran atau otak kita, pemikiran kita isinya hal-hal yang kotor, atau dalam bahasa sekarang itu mesum, memandang lawan jenis dengan pandangan mata penuh syahwat dan fantasi-fantasi kotor lainnya. Hal tersebut bisa mengurangi pahala puasa kita. Hati-hati, hari ini di era modern ini banyak sekali hal-hal yang bisa masuk ke dalam HP kita, gambar, video dan lain sebagainya, yang itu bisa mengurangi pahala puasa kita. Selanjutnya ada juga yakni tentang bersumpah palsu. Bersumpah palsu mengatasnamakan Allah untuk kepentingannya padahal dia bohong. Itu sangat berbahaya sekali. Dan ada satu lagi yang juga sangat berbahaya, yakni namimah, atau menjadi orang yang mengadu antar manusia atau mengadu domba antar manusia, sehingga orang yang semula saling menyayangi, antar kawan, saling bersahabat erat,
mereka menjadi terpisah karena ucapan-ucapan atau karena provokasi dari seseorang. Nah, jangan sampai kita masuk dalam kelompok-kelompok ini, karena hal tersebut akan sangat berbahaya bagi pahala ibadah puasa Ramadan kita. Selanjutnya, ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, puasa ini. Maka bagaimana cara kita meningkatkan ketakwaan atau iman kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada tips-tips yang banyak dari para alim ulama. Tentu saja kita bisa mensarikan keterangan-keterangan tersebut dalam beberapa hal. Yang pertama, secara umum para ulama mengajarkan untuk kita meningkatkan iman dan takwa itu kita harus melakukan tolabul ilmi, atau senantiasa mau untuk mempelajari dan merenungi serta mengerti tentang isi kandungan dari ajaran-ajaran agama Islam, Al-Quranul Karim, dan juga ibadah-ibadah yang kita lakukan. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh Allah dari kita berpuasa, dari kita sholat, yang dikatakan sebagai sholat itu tanha anil fakhsya'i wal munkar, bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar, dan juga bagaimana puasa itu bisa membuat orang menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama adalah thalabul ilmi. Yang kedua adalah senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat kekuasaan Allah, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Anda akan merasa diawasi dan pengawasan Allah itu sangat jelas. Selanjutnya, yang ketiga adalah Anda senantiasa mentadaburi atau mengagumi kekuasaan Allah ini, dengan kemudian merasa diri kita tidak punya apa-apa melainkan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Harta benda yang kita punya, kekuasaan yang kita miliki, ataupun keluarga dan lain sebagainya, semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita akan bertanggung jawab atas apa yang diberikan Allah kepada kita itu. Nah, kemudian ada hal yang menarik. Ada Sayyidina Umar bin Khattab di dalam kitab Nashihul Ibad, diabadikan di situ, beliau menjelaskan tentang benteng keimanan. Siapa yang masuk benteng ini, maka dia akan aman. Yang pertama, orang Islam, kaum muslimin, adalah kita harus senantiasa dekat dan hadir di masjid. Karena masjid itu adalah benteng keimanan yang nyata. Siapa yang memakmurkan masjid, dan Anda kalau ingin melihat di mana orang-orang beriman berada, di dalam masjid. Mereka yang di dalamnya tenang seperti ikan-ikan di dalam kolam. Mereka memakmurkan masjid itu dengan zikrullah, dengan salat, dengan ibadah-ibadah. Mereka lah orang-orang yang aman dan berada pada kesentosaan. Selanjutnya, yang kedua, benteng keimanan menurut Umar bin Khattab adalah senantiasa berzikir kepada Allah. Hampir sama seperti tadi ya, tapi ini agak berbeda karena kemudian kita senantiasa melibatkan Allah dalam segala perilaku kita. Memulai aktivitas dengan mengucapkan doa dan lain sebagainya. Aktivitas-aktivitas yang sifatnya duniawi, bekerja, berdagang dan lain sebagainya, itu aktivitas-aktivitas duniawi. Ada jasmani, ada rohani. Tapi aktivitas-aktivitas duniawi ini, makan, minum, dan sebagainya, itu bisa menjadi ladang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengawalinya dengan niat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka itulah kemudian ibadah-ibadah itu tidak hanya yang bersifat maqdoh, tapi ada juga hal yang sifatnya mubahah, yang boleh dilakukan tetapi bisa menjadi nilai ibadah ketika kita niatkan. Innamal a'malu binniyat. Nah, kemudian ketika kita meniatkan ibadah kepada Allah dalam bekerja dan sebagainya, ingat baik-baik. Tentu saja setan itu tidak akan semudah itu membiarkan Anda mendapatkan kebahagiaan. Anda akan mengalami godaan, ingin korupsi dan lain sebagainya. Jangan begitu. Kita orang Islam dilarang untuk melakukan hal-hal kotor seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga, tentu saja Al-Quranul Karim. Jangan jauh-jauh dari Al-Quranul Karim. Tadaburi, karena itu benar-benar panduan dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Kita pelajari itu, kita amalkan dalam keseharian kita,
maka insya Allah kita termasuk orang yang masuk ke dalam benteng yang aman. Jangan sampai anak-anak kita jauh dari masjid, jangan sampai kita jauh dari zikir kepada Allah, jangan sampai anak-anak kita tidak bisa baca Al-Quran, jangan sampai kita dan keluarga kita jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, dan jagalah dirimu. Nah, kemudian qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bukan orang yang jauh yang harus kita ingatkan, tetapi yang pertama diri kita dulu. Perbaiki, jadilah teladan di keluarga dan sebagainya. Sungguh teladan terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau pemimpin terbaik, manajer yang hebat, kepala negara yang hebat, panglima perang terbaik, dan juga seorang teman yang sangat-sangat baik. Kemudian ingat juga agar jangan sampai anak kita tidak mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Pelajari mereka bergaul dengan siapa. Jangan sampai mereka salah pergaulan. Semua anak-anak itu dulu baik. Mereka ke masjid, mereka sholat, mereka ibadah. Sejak kapan mereka menjadi berubah? Menjadi pembangkang yang nyata. Kebanyakan dari kita akan tahu ketika mereka salah dalam pergaulan. Salah ketika bertemu dengan teman-teman yang ternyata bukan teman-teman yang baik, tapi orang-orang yang kemudian memperkenalkan mereka kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berani untuk minum minuman keras, berani untuk memakan narkoba dan lain sebagainya. Di era modern ini, teknologi, media sosial, ilmu pengetahuan, kemajuan-kemajuan modernitas seperti itu, semuanya bagus untuk membantu pekerjaan manusia. Tapi ingat, semua itu juga bisa membawa dampak yang buruk. Ada efek yang lain yang harus tetap kita jaga agar diri kita selamat bersama keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Kemudian saudaraku semua, menjelang Ramadan tentu saja jangan lupa untuk bersedekah, karena dengan bersedekah itu maka kita akan mendapatkan banyak kemuliaan. Ada hak dari orang-orang yang memerlukan pada harta kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.